Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Akfian dengan NIM 20011110293, mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kecemasan, or what is the anxiety disorder. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi klinis di kelas psikologi klinis B. Semua orang pasti pernah merasakan rasa cemas, dan ini merupakan hal normal, apalagi jika sedang dirundung sebuah masalah. Namun, hati-hati jika rasa cemas muncul secara berlebihan atau sering kali muncul. Bisa jadi itu merupakan tanda gangguan kecemasan. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan kecemasan? Cemas atau anxiety disorder adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang yang mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya contoh, sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter, atau juga ketika ngomong di depan orang banyak. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun, rasa cemas bisa menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Rasa cemas merupakan respon tubuh yang normal alamiah. Semua orang pasti merasakan rasa cemas atau rasa takut tersebut. Rasa cemas penting untuk kelangsungan hidup dan mempersiapkan Anda terhadap ancaman atau stres yang dirasakan. Saat mengalaminya, Anda dapat merasakan rasa cemas atau takut yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Gangguan kecemasan dapat menimbulkan rasa cemas atau takut terhadap sesuatu hal atau objek yang seharusnya tidak ditakuti, seperti contoh, misal balon, badut, sebuah makanan, atau warna mungkin, atau dan sebagainya. Anxiety disorder memiliki beragam jenis, tergantung dari objek atau kondisi yang menimbulkan rasa cemas tersebut. Ini contoh dari kecemasan. Contoh jenisnya ialah gangguan kecemasan sosial, gangguan panik, agorafobia, dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja penyebab gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang bisa dikatakan serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut, dan emosi. Dan di sini terdapat beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan. Yaitu yang pertama, genetik dan biologis. Yang kedua, kondisi medis tertentu. Yang ketiga, obat-obatan medis. Yang keempat, trauma dan stres. Yang kelima, faktor jenis kelamin. Dan yang keenam, jenis kepribadian. Dan yang ketujuh, gangguan kepribadian. Dan kedelapan ialah masalah hidup yang besar atau bisa dikatakan seperti quarter life crisis. Trauma atau stres. Tiap individu pasti mengalami trauma, dilecehkan, atau menyaksikan kejadian traumatis di masa kecilnya hingga dewasa, dan itu sampai keingat-ingat sampai dewasa. Dan itu juga termasuk gangguan kecemasan. Mengapa? Karena stres berat dan berkepanjangan juga dapat membuat seseorang rentan mengalami kondisi anxiety disorder. Terus kemudian faktor jenis kelamin. Dilansir dari jurnal Headline,
Faktor jenis kelamin juga dapat menyebabkan anxiety. Wanita lebih dipercaya lebih beresiko mengalami gangguan kecemasan dibandingkan pria. Oke, selanjutnya ialah kita harus mengenali gejala-gejala anxiety disorder dan cara mengatasi penyakit ini. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan umum, merasa selalu tegang, merasa cemas secara terus-menerus, bahkan untuk hal-hal yang sepele, merasa mual dan ingin muntah, merasa sakit perut, merasa uring-uringan, merasa resah dan tidak tenang, merasa takut tanpa alasan yang jelas, merasa sulit konsentrasi, merasa sakit kepala, merasa detak jantung berdetak lebih cepat, keluar keringat yang berlebihan, dan terakhir badan gemetar. Gangguan panik. Yang pertama, penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba dan berulang-ulang tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan dapat diperparah bervariasi macam-macam. Berikut di sini terdapat gejala yang muncul akibat gangguan panik. Yang pertama, berkeringat, terus berdebar-debar, habis itu merasa seperti terdesak atau sedadah, nyeri dada, merasa mengalami serangan jantung, ketakutan, gemetar, dan merasa seperti tidak berdaya. Seseorang yang mengalami kondisi ini seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang lebih 10 menit, namun ada yang juga lebih dan mungkin hingga 1 jam. Jika mengalami gangguan jantung, berdebar atau nyeri dada serangan panik, Anda disarankan untuk duduk dan memejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Jika cara tersebut tidak berhasil, segera temui dokter atau psikolog. Pengobatan yang diberikan oleh dokter untuk menangani gangguan panik dapat berupa pemberian obat pereda cemas dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas, rasa takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di depan umum karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan diri sendiri atau mereka itu. Beberapa di sini terdapat gejala-gejala gangguan kecemasan sosial. Yang pertama, takut atau enggan untuk berinteraksi menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dikenal. Terus kemudian memiliki kepercayaan diri yang rendah, terus menghindari bertatap mata dengan orang lain, terus takut dikritik atau dihakimi orang lain, malu atau takut berpergian luar rumah atau berada di tempat umum. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari, meskipun mungkin akan merasa malu jika bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain. Jika rasa malu atau takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim hingga menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka harus dan kondisi ini perlu didapatkan pertolongan medis dari psikiater atau psikolog. Pengobatan gangguan kecemasan bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Terus kemudian gangguan kecemasan umum. Jenis gangguan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebih-lebihan dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita ini akan mengkhawatirkan dan memikirkan hal-hal yang di luar nalar atau overthinking. Hal yang dipikirkan bisa beragam, misalnya kekurangan, misalnya tentang keuangan, kesehatan, atau pekerjaan. Seseorang yang menderita gangguan
gangguan kecemasan umum biasanya tidak fokus pada suatu hal atau sulit berkonsentrasi dan tidak merasa santai. Dan terkadang orang yang mengalami gangguan kecemasan bisa menyembunyikan perasaan dan gejalanya dan terlihat baik-baik saja. Kondisi ini dinamakan dark syndrome. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama melalui psikoterapi dan yang kedua melalui pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenang. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kecemasan dapat berdampak buruk dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami rasa cemas yang berlebihan, segeralah konsultasi kepada dokter atau dengan psikolog atau psikoterapi. Terus nih, yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan? Di sini terdapat beragam tindakan yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Dokter mungkin akan merekomendasikan terapi, konsumsi obat-obatan, atau kombinasi antara kedua pengobatan tersebut. Di sini terdapat beberapa cara mengatasi anxiety disorder. Yang pertama ialah konsultasilah dengan psikoterapi. Bertemu dengan profesional mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan Anda. Kegiatan ini umumnya akan melibatkan diskusi tentang pikiran, perasaan, dan perilaku Anda untuk membantu menentukan diagnosis dan memeriksa komplikasi yang terkait. Gangguan kecemasan ini sering terjadi bersamaan dengan masalah-masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi atau penyalahgunaan zat, dapat membuat diagnosis menjadi lebih sulit. Terapi perilaku kognitif adalah bentuk psikoterapi yang paling efektif untuk mengatasi gangguan kecemasan. Umumnya, pengobatan jangka pendek ini berfokus pada pengajaran keterampilan khusus untuk memperbaiki gejala Anda dan secara bertahap kembali ke aktivitas yang telah Anda hindari karena kecemasan. Oke, selanjutnya ialah obat. Beberapa jenis obat juga digunakan oleh dokter untuk membantu meredakan gejala kecemasan. Hal ini tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang Anda alami dan apakah Anda juga memiliki masalah kesehatan mental atau fisik lainnya. Beberapa di antaranya contoh obat-obatan antidepresan dan obat anti kecemasan yang disebut buspirone mungkin diresepkan oleh dokter. Dalam keadaan tertentu, dokter mungkin akan meresepkan obat lain seperti obat penenang atau beta blocker. Obat-obatan ini kerap diresepkan oleh dokter untuk menghilangkan gejala kecemasan jangka pendek dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam waktu jangka panjang. Dan yang terakhir, cara menangani gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yaitu manajemen stres. Gimana caranya? Gunakan manajemen stres dan teknik relaksasi. Teknik visualitas, meditasi, dan yoga ialah contoh relaksasi yang dapat meredakan kecemasan Anda. Jika gangguan kecemasan Anda muncul, Anda dapat mengatur pernafasan dan berhitung 1-10 atau bahkan 20 hingga Anda menjadi lebih rileks. Kemudian berkonsultasilah dengan dokter dan ahli kesehatan mental jika Anda merasa anxiety disorder telah mengganggu kehidupan Anda sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dan juga gimana cara mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Mungkin apabila saya terdapat banyak kesalahan tutur kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.